Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Menghadapi musim balap di tahun 2025 nanti ya Sob, musim balap di tahun depan, admin jadi semakin tidak sabar menantikan bagaimana penampilan dari pembalap muda Indonesia di ajang balapan Eropa di program Road to MotoGP. Selain itu ada juga pembalap Indonesia lainnya ya Sob, pembalap muda Indonesia yang berlaga di ajang balapan dunia, yaitu di ajang balapan dunia Supersport. Dia adalah Aldi Satya Mahendra, tetapi nanti akan admin bahas di lain kesempatan ya Sob. Tetapi di video kali ini admin akan membahas mengenai dua pembalap muda Indonesia. Yang satunya baru saja diorbitkan pada ajang balapan Eropa di program Road to MotoGP tentunya. Dan yang satunya lagi adalah pembalap yang sudah full satu musim balapan di Eropa pada tahun 2024 ini Sob. Dan di tahun 2025 nanti pembalap ini akan naik level ke kelas yang lebih tinggi lagi. Siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama. Dan untuk pembalap yang satunya lagi yang baru saja diorbitkan, pastinya mungkin sobat-sobat balapmania sudah tahu ya. Dia adalah Muhammad Chandra Ramadipa. Nah, untuk kedua pembalap Indonesia ini tentu saja menjadi sorotan pada saat ini ya Sob, karena penampilan dari Veda di musim 2024 pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup jadi banyak mencuri perhatian ya Sob, bukan hanya dari pengamat-pengamat motor, pengamat balap di Indonesia, tetapi juga dari pengamat balapan di Asia, di Eropa. Nah, karena penampilan Veda di musim perdananya sudah bisa cepat beradaptasi dengan bagaimana cara bertarung pembalap di Eropa dan juga bagaimana sirkuit-sirkuit balapan di Eropa yang belum pernah sama sekali Veda balapan di sini Sob. Tetapi Veda sudah bisa cepat menguasai situasi dan kondisi sehingga Veda bisa bertarung di barisan depan dengan pembalap-pembalap yang jauh berpengalaman. Sedangkan untuk pembalap yang satunya lagi adalah Muhammad Chandra Ramadipa, di tahun depan akan berlaga di kategori baru bagi tim balap Junior Talent Team. Nah, Junior Talent Team sendiri ini di musim sebelumnya ya Sob, di musim-musim sebelumnya belum pernah turun di kelas European Talent Cup. Palingan mereka ini hanya langsung fokus di kelas Junior GP. Tetapi di musim 2025 nanti Junior Talent Team akan berekspansi, melebarkan sayapnya ke ajang European Talent Cup. Walaupun sebenarnya dari Asia sudah membuat program Road to MotoGP di Talent Cup-nya ya Sob, seperti di Asia Talent Cup. Tetapi menurut Junior Talent Team mungkin ya Sob, mereka perlu mendapatkan pengalaman jam terbang yang lebih tinggi lagi bagi pembalap-pembalap binaan dari Asia tentunya, sehingga nanti mereka tidak akan kaget lagi apabila mereka ini memiliki potensi dan diorbitkan ke ajang balapan yang lebih tinggi lagi seperti di Junior GP, dan nantinya akan naik level ke kelas feeder MotoGP di kelas Moto3. Maka di musim 2025 nanti Junior Talent Team tidak ingin disebut hanya sebagai tim sayap tunggal. Memang mereka disupport dari pabrikan sayap tunggal Honda ya Sob, tetapi mereka ingin membuat sayap yang lebih lagi, melebarkan sayapnya Sob, artinya ya ke ajang yang lebih tinggi lagi, yaitu di ajang European Talent Cup. Walaupun sebenarnya kalau dari spesifikasi motor di Talent Cup ini sama-sama aja ya Sob, mereka menggunakan Honda NSF 250R, motor prototipe dari Honda dengan kapasitas mesin 250 cc 1 silinder. Namun karena persaingan balapan di Eropa lebih tinggi dan tidak seperti di ajang Asia Talent Cup yang disupport oleh salah satu brand ya untuk Asia Talent Cup, tetapi kalau di Junior GP, di European Talent Cup, walaupun mereka menggunakan satu brand motor yaitu Honda NSF 250R untuk mengikuti ajang European Talent Cup, tetapi masing-masing tim manajer ini mereka menyediakan motor mereka sendiri Sob. Jadi bisa disetting sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan dari European Talent Cup. Oleh karena itu, menurut admin memang persaingannya akan lebih sangat ketat di European Talent Cup dibandingkan dengan di Asia Talent Cup ataupun di ajang British Talent Cup. Nah, British Talent Cup juga sama ya Sob. Mereka juga hampir serupa dengan Asia Talent Cup, menggunakan Honda NSF 250R. Dan juga sebenarnya ada satu lagi yaitu Thailand Talent Cup. Namun kalau di Asia, level tingginya ya di Asia Talent Cup ya Sob. Nah, untuk Muhammad Chandra Ramadipa di musim depan akan berpasangan dengan pembalap Filipin dari Alfonso Daquigan ya. Nah, kalau dari Filipin sebenarnya admin agak jarang-jarang dengar ada pembalap di level Asianya yang disupport oleh Honda. Tetapi memang di beberapa musim ini ya, Honda Filipin sudah mulai ekspansi, bukan ekspansi ya Sob, tetapi mereka sudah mulai mensupport pembalap muda mereka khususnya ya
untuk berlaga di ajang balapan internasional. Karena sebelumnya mungkin admin hanya mendengar pembalap binaan dari Yamaha Filipina yang disupport hingga ke ajang balapan internasional maupun di ajang balapan Eropa. Kali ini Honda Filipina bukan mengirimkan ya, tetapi mereka mengorbitkan pembalap muda mereka yaitu Alphonse Dakuigan yang sebelumnya di musim 2024 full satu seri balapan di Asia Talent Cup. Nah, di musim depan akan berpasangan dengan Muhammad Kendra Ramadipa di ajang European Talent Cup. Mereka akan membela Junior Talent Team dan nama timnya yang akan mereka usung di European Talent Cup ini cukup keren ya sob. Namanya adalah Asia Dream Racing Junior Team. Untuk tim European Talent Cup dari Junior Talent Team yang akan diturunkan pada musim 2025 nanti, di mana pembalapnya adalah Muhammad Kendra Ramadipa dan juga pembalap Filipina Alphonse Dakuigan. Tetapi kalau menurut admin ya sob, melihat dari penampilan Alphonse Dakuigan dan juga Muhammad Kendra Ramadipa, bisa admin prediksikan mungkin akan lebih baik Muhammad Kendra Ramadipa ya sob, karena di Asia Talent Cup musim 2024 Muhammad Kendra Ramadipa sebagai pembalap rookie bisa menempati posisi keempat di klasmen akhirnya, sedangkan untuk Alphonse Dakuigan menempati posisi ke-9 di klasmen akhir Asia Talent Cup musim 2024. Jadi di musim yang sama mereka berlaga di ajang Asia Talent Cup, tetapi untuk raihan di klasmen akhirnya jauh lebih baik Kendra Ramadipa dibandingkan dengan Alphonse Dakuigan. Tetapi kita lihat saja ya sob, bagaimana penampilan dari kedua pembalap ini di musim depan di ajang yang baru diikuti oleh Junior Talent Team, merupakan tim pendatang baru di European Talent Cup. Apakah Junior Talent Team bisa melawan tim-tim yang sudah berpengalaman di ajang European Talent Cup? Karena menurut admin di ajang European Talent Cup ada beberapa tim yang sangat hebat, yang sangat kuat, tim yang memang mereka ini dari akademi balap di Spanyol yang mengikuti ajang European Talent Cup. Tentunya mereka akan menjadi tim kuat di European Talent Cup. Nah, inilah yang akan menjadi tantangan berat bagi tim baru seperti Junior Talent Team, yaitu Asia Dream Racing Junior Team di ajang European Talent Cup di musim 2025 nanti. Apalagi pembalap-pembalap dari Asia Dream Racing Junior Team ini juga ya sob, adalah pembalap yang baru berlaga di ajang balapan Eropa. Tentu saja akan menjadi tantangan berat. Jadi semoga saja kalau di musim depan menurut admin, kalau misalnya dari Ramadipa ataupun Dakuigan bisa menempati posisi 10 besar di klasmen akhir, itu merupakan suatu pencapaian yang sudah cukup baik ya sob, di musim perdana mereka, di musim rookie mereka, dengan tim baru yang turun di ajang baru, bukan di ajang baru ya, tim baru yang turun di ajang Eropa di European Talent Cup. Nah, pastinya kalau misalnya bisa menempati posisi 10 besar akan sangat baik bagi kedua pembalap ini. Jadi misalnya ada kesempatan lagi menurut admin, baik Ramadipa maupun Dakuigan setidaknya jangan satu musim ya sob di ajang European Talent Cup, ya paling tidak 2 atau 3 musim lah mereka balapan di European Talent Cup. Tetapi kalau misalnya ada pembalap dari Asia lainnya yang lebih memiliki potensi, tetapi untuk Ramadipa dan juga Dakuigan ya bisa menunjukkan hasil yang cukup baik, maka setidaknya untuk Ramadipa ataupun Dakuigan ya bisa level up ke kelas Junior GP dan nantinya pembalap Asia lainnya diorbitkan ke European Talent Cup. Nah, inilah harapan bagi pembalap Asia, pembalap muda Asia, karena mereka tidak akan lagi hanya ada monoton ya seperti sebelum-sebelumnya. Nah, mereka apabila memiliki potensi maka akan menunggu diorbitkan ke Junior GP ataupun di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi kali ini pembalap dari Asia memiliki harapan untuk diorbitkan ke ajang balapan Eropa, yaitu di ajang European Talent Cup. Sedangkan dari Junior Talent Team yang berlaga di ajang Junior GP ya sob, admin cukup kaget sob, karena semua pembalapnya ini dirombak sob, dirubah total. Sebelumnya dari Asia Talent Cup, pembalap yang diorbitkan ke Junior GP ada Amon Odaki dan juga Jakrepat Kuitisan. Tetapi di musim 2025 nanti, mereka tidak lagi bersama dengan Junior Talent Team di ajang Junior GP. Lantas kemana ya untuk kedua pembalap ini? Karena admin belum mendapatkan informasi kemanakah untuk Amon Odaki dan juga Jakrepat Kuitisan di musim 2025 nanti, setelah mereka tidak lagi ada namanya di dalam entry list di Junior Talent Team untuk musim 2025 nanti. Untuk pembalap ini digantikan oleh Veda Ega Pratama dan juga Zen Mitani sob. Sebenarnya admin sangat menantikan penampilan dari Veda Ega Pratama dan Amon Odaki ya sob di Junior GP, karena di musim sebelumnya di 2023 di ajang Asia Talent Cup, bagaimana kita melihat persaingan antara Veda Ega Pratama dan juga Amon Odaki yang cukup ketat di ajang Asia Talent Cup.
Namun di musim 2024 memang penampilan Zen Mitani langsung melejit sob. Di tahun 2023 untuk Zen Mitani yang menempati posisi kelima di klasemen akhirnya. Tetapi di musim selanjutnya, di musim 2024, secara meyakinkan Zen Mitani meraih overall champion di Asia Talent Cup pada musim 2024. Tetapi Armin cukup kaget kenapa Amon Odaki malah didepak dari Junior Talent Team, sedangkan ia baru saja satu musim balapan di Junior GP ya. Untuk Jakrepat Puitisan, kalau Jakrepat Puitisan mungkin Armin bisa mengatakan penampilannya memang masih belum cukup baik di Junior Talent Team, di Junior GP, sehingga mungkin wajar kalau misalnya Jakrepat Puitisan digantikan oleh pembalap lain yang diorbitkan dari Asia Talent Cup, yaitu Zen Mitani. Hanya saja Armin agak sedikit menyayangkan kenapa Amon Odaki didepak dari Junior Talent Team untuk ajang Junior GP pada musim 2025 nanti sob. Terlepas dari itu ya, untuk penampilan kedua pembalap Asia yang diorbitkan di musim 2025 nanti tentu saja akan sangat dinantikan, karena menurut Armin kolaborasi antara Muhammad Chandra Ramadipa, Veda Ega Pratama dan juga Zen Mitani di ajang Junior GP pada musim 2025 nanti menurut Armin bisa saja akan mengacak-ngacak dominasi dari pembalap Spanyol di Junior GP. Karena kalau di Junior GP bisa Armin katakan ya, rata-rata itu persaingan di barisan depannya sudahlah ini didominasi oleh pembalap dari Spanyol. Apalagi pembalap yang disupport oleh Akademi Balap dari Spanyol. Mereka ini akan sangat dominan penampilannya di ajang Junior GP. Jadi di musim 2025 nanti Armin sangat menantikan bagaimana penampilan dari Veda Ega Pratama dan juga Zen Mitani. Apakah mereka bisa mengacak-ngacak dominasi pembalap Spanyol di ajang Junior GP. Semoga saja ya sob, karena melihat penampilan dari Veda dan juga Mitani yang bisa mendominasi di ajang Asia Talent Cup, Veda di musim 2023 dan Mitani di musim 2024, sehingga Armin cukup yakin sob, untuk Veda dan Mitani akan bisa memberikan perlawanan kepada pembalap Spanyol di ajang Junior GP di musim 2025 nanti. Apalagi untuk Veda sudah akan kembali lagi ya menggunakan motor Honda. Di musim sebelumnya Veda beradaptasi dengan KTM di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, tetapi di musim 2025 nanti Veda sudah akan kembali lagi menggunakan motor Honda walaupun levelnya lebih tinggi, yaitu menggunakan Honda NSF yang merupakan spesifikasi yang lebih kurang dengan spesifikasi motor di Moto3. Sedangkan Veda sebelumnya mungkin menggunakan motor yang spesifikasinya lebih di bawah ya, agak sedikit di bawah lah daripada motor spek yang digunakan di Junior GP pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi melihat kemampuan adaptasi dari Veda Ega Pratama, Armin yakin Veda akan bisa memberikan perlawanan dan cepat beradaptasi di ajang Junior GP. Sedangkan untuk Zen Mitani, kalau menurut Armin ya, karena di musim 2025 nanti adalah penampilan perdana dari Zen Mitani di ajang balapan Eropa, tentu saja akan menjadi tantangan bagi Zen Mitani bagaimana menghadapi sirkuit-sirkuit yang belum pernah sama sekali ia hadapi. Kalau Veda, mungkin beberapa sirkuit di Junior GP, Veda sudah familiar karena Veda di musim 2024 sudah balapan di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi tentu saja hal tersebut akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Veda Ega Pratama. Untuk Junior Talent Team sendiri ya sob, seperti biasa ketika mengikuti ajang Junior GP, mereka akan menurunkan 4 pembalap. Nah, kalau duanya sudah Armin sebutkan tadi ya sob, ada Veda Ega Pratama dan juga Zen Mitani. Sedangkan 2 pembalapnya lagi adalah Kyathisa Singapong dan juga Lucas Brown. Kyathisa Singapong pembalap dari Thailand dan Lucas Brown pembalap dari Inggris. Nah, kok pembalap dari Inggris ya sob? Padahal Junior Talent Team ini rata-rata diisi oleh pembalap yang dibina dari ajang balapan Asia. Nah, seperti ini sob. Sebenarnya untuk Lucas Brown ini sama ya, dia juga dari ajang Talent Cup tetapi dari British. Jadi untuk Junior Talent Team, selain dia ini merekrut pembalap yang dibina dari ajang Asia di program Road to MotoGP ya, juga merekrut pembalap yang dibina dari Talent Cup dari benua lainnya, yaitu dari Inggris. Sehingga Lucas Brown direkrut oleh Junior Talent Team untuk ajang balapan di Junior GP pada musim 2025 nanti. Nah, untuk Kyathisa Singapong sendiri ya sob, di musim 2024 balapan reguler di Asia Talent Cup dan juga di Asia Road Racing Championship di kelas Super Sport 600 sob. Jadi luar biasa juga ya kalau kalian lihat untuk Kyathisa Singapong, karena dia ini selain ikut di Asia Talent Cup menggunakan motor prototype 250 1 silinder, tetapi juga dipesertakan di ajang balapan Asia Racing Championship yang cukup mengagetkannya menggunakan motor sport 600cc sob.
Jadi kalau menurut admin, hal ini memang langkah persiapan dari Honda Thailand untuk Kiati Saksingapong apabila nanti memiliki potensi untuk diorbitkan ke ajang balapan Eropa. Dan ternyata di musim 2025 nanti Kiati Saksingapong mendapatkan kesempatan untuk diorbitkan ke ajang balapan Eropa bergabung dengan Junior Talent Team di ajang Junior GP Sob. Jadi untuk pembalap dari Thailand ini menurut admin peluangnya juga cukup besar juga ya Sob di musim 2025 nanti untuk bisa memberikan persaingan dengan pembalap-pembalap Eropa. Karena tentu saja dengan pengalamannya balapan di Supersport 600, di Asia Road Racing Championship, dan juga di Asia Talent Cup, semoga saja di musim 2025 nanti Kiati Saksingapong bisa juga cepat beradaptasi di ajang Junior GP. Sebelumnya di bulan Mei ya Sob, di bulan Mei 2024, Kiati Saksingapong ini juga sudah pernah diturunkan sebagai pembalap wildcard di Junior Talent Team. Pada saat itu balapannya di Estoril, Portugal. Nah, jadi Kiati Saksingapong mungkin sudah tidak asing lagi dengan motor di Junior Talent Team, motor Honda NSF yang digunakan untuk balapan di Junior GP pada musim 2025 nanti. Walaupun kemarin di 2024 ya hanya sebagai pembalap wildcard, tetapi pastinya Kiati Saksingapong sudah memiliki data untuk menghadapi musim balap 2025 nanti di ajang Junior GP. Dengan pengalamannya tersebut tentu saja akan menjadi keuntungan bagi Singapong. Kalau Lucas Brown mungkin admin masih belum mendapatkan terlalu banyak ya informasi mengenai Lucas Brown. Setidaknya dari ajang British Talent Cup yang sudah dilalui oleh Lucas Brown, menurut admin hal itu menjadi penilaian tersendiri dari Junior Talent Team sehingga merekrut Brown ini untuk menjadi salah satu pembalap di Junior Talent Team untuk menghadapi ajang Junior GP di musim 2025 nanti. Oke Sob, jadi itulah dia ya Sob untuk pembalap di Junior Talent Team, yang mana di musim 2025 nanti akan ada tim baru dari Junior Talent Team yang akan ekspansi ke ajang European Talent Cup. Dua pembalap yang menjadi andalan di Junior Talent Team di European Talent Cup-nya adalah Ramadipa dan juga Alfonsi Dakuigan. Semoga saja untuk pembalap Indonesia ya Sob, Veda Ega Pratama di kelas Junior GP dan juga Ramadipa di kelas European Talent Cup akan bisa memberikan hasil yang baik di musim 2025 nanti Sob. Mari kita doakan bersama untuk penampilan dari pembalap Indonesia ini Sob. Oke Sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena admin adalah tempat kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila sobat-sobat balap mania suka dengan penjelasan dari admin, senang dengan penjelasan admin, bisa di subscribe, like, dan share. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.